Saat ini Dr. Lucy praktek di Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok, kemudian di Rumah Sakit Sentra Medika, kemudian Klinik Amalina Depok, dan saat ini beliau juga sedang menjadi surveyor medis di KARS dari 2019 sampai dengan sekarang. Oke, tanpa buang-buang waktu lagi, saya persilakan Dr. Lucy untuk memberikan presentasinya. Silakan Dr. Lucy. Terima kasih Dr. Maria, Dr. Ibu Kristi yang memberikan saya waktu pada hari ini. Saya menyapa dulu pada Ibu Bapak sekalian yang mengikuti acara webinar ini. Salam sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para Bapak Ibu dalam keadaan sehat selalu dan dalam keadaan diberikan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pada acara ini diamanahi untuk memberikan hasil penelitian saya tentang herbal atau poliherbal yang memang saya teliti saat pandemi COVID. Ya, jadi mungkin saya akan coba izin sama Ibu Maria untuk bisa di-share screen ya. Silakan, Dok. Ya. Mungkin saya akan coba mengenalkan penelitian saya ini. Memang tadinya mungkin saya juga belum terpikir untuk penelitian ke arah COVID saat itu, karena memang saat pasien nomor 1, nomor 2 itu kebetulan pasien konsul saya di Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok, dan tidak berapa lama saya juga ikut sakit, kena COVID juga ya, lumayan lama 2,5 bulan. Dan dari situ saya, dari kesendirian saya di kamar dan masa isolasi itu, saya memikirkan penelitian apa yang saya akan buat, seperti itu. Dan saat itu saya sebagai dokter paru masih bingung dengan gejala COVID ya, dan memang belum terstruktur, masih baru, masih emergensi kasus di dunia pun, bukan saja di Indonesia, tetapi saya berusaha untuk mencari COVID itu apa. Dan akhirnya untuk supaya saya lebih fokus untuk mempelajari COVID, sehingga saya mencari juga herbal-herbal apa yang saat itu sangat juga lagi orang-orang banyak mencari, herbal seperti empon-empon, kemudian juga eukaliptus tuh apa namanya, sereh ya, sereh secara inhalasi. Di semua banyak orang berkompetisi untuk mencari obat COVID, sampai jambu biji pun mungkin dicari. Jadi memang, dan saya lah dalam kesendirian di kamar itu saya mencoba untuk mencari juga gitu ya, untuk judul penelitian saya. Dan akhirnya alhamdulillah saya mencoba untuk melihat ada suatu kombinasi dari poliherbal ini. Sebenarnya yang dinamakan poliherbal ini adalah temulawak dan kelornya. Kalau ikan gabusnya ini sebenarnya dari bukan herbal tapi dari hewani. Jadi memang saya mencampurkan ekstrak ikan gabus ini dengan poliherbal, temulawak dan kelor. Ini namanya, mungkin dikenalkan oleh Ibu Bapak, ekstrak Canas striata itu adalah ikan gabus ya Bu, Pak. Curcuma santoriza itu temulawak, Moringa aloe vera itu adalah kelor ya. Pendahuluan dulu saya akan sampaikan. Jadi memang saat itu COVID itu sebagai bencana non alam. Selama ini kan BNPB mengurusi bencana alam ya, seperti gempa atau mungkin tsunami, tapi sekarang sebagai bencana nasional, bencana non alam itu adalah pandemi COVID ini. Dan saat itu memang COVID itu terapinya masih mencari, dan memang kalaupun kita memberikan pada pasien, saat saya sebagai dokter paru itu adalah terapi simptomatis bahasanya. Simptomatis itu mengurangi gejala, dan suportif itu memberikan support, ajupan atau suplemen yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh, sifatnya meningkatkan imunitas supaya pasien bisa melawan
badannya terhadap penyakit COVID itu waktu itu. Dan memang saat itu banyak sekali uji klinis ya, obat-obatan antivirus yang dicoba bersamaan dengan seluruh dunia ya, diwakili beberapa negara termasuk Indonesia untuk mencari obat COVID sebagai pilihan untuk yang tepat untuk COVID. Dan memang setelah ditemukan juga ada yang efektivitas seperti remdesivir ya, kemudian juga ada yang memang katanya oseltamivir. Ternyata memang kenyataannya setelah memang volume daripada sampel pasiennya juga memang belum bisa dijadikan obat pilihan setelah itu. Kemudian saya mencoba peran obat bahan alam, yaitu tadi ikan gabus ini dengan penambahan poliherbal temulawak dan kelor, dengan tujuannya adalah melihat selama saya memberikan obat pada penelitian ini adalah dilihat gejala klinisnya, kemudian juga dilihat laboratoriumnya. Kalau di laboratorium itu ada namanya CRP. CRP itu C-reaktif protein yang memang nilai yang bisa melihat penurunan daripada proses peradangan daripada tubuh oleh karena COVID. Saya coba untuk lihat juga masa rawat inapnya apakah dengan penambahan daripada poliherbal ini bisa pendek atau tidak masa rawat inapnya, dan juga kita lihat skala sesak. Jadi skala indeks sesak itu saya ukur untuk melihat apakah ada perbaikan nggak dengan skala sesak ini sehingga pasien pulang dalam keadaan kualitas yang baik di sistem respirasi. Saya lakukan pada pasien radang paru yang mungkin Ibu Bapak tahu radang paru itu bahasanya kalau di medis itu pneumonia, ya. Ada juga yang katakannya bronkopneumonia. Tapi kalau di luar negeri tidak ada istilah bronkopneumonia, di luar negeri itu pneumonia. Mau bronkusnya terlibat atau tidak, tetap pneumonia. Kalau di kita ada yang namanya bronkopneumonia. Mungkin Ibu Bapak melihat cucunya atau mungkin melihat saudaranya ronsennya bronkopneumonia gitu ya, itu adalah radang paru ya. Derajatnya sedang ya, saya ambil yang sedang tidak berat ya, karena ini juga kasusnya kasus yang inginnya yang dirawat di ruang rawat biasa, tidak masuk ICU dan tidak juga masuk pasien terapi oksigen tinggi. Nah, kita tahu bahwa virus COVID itu mempunyai banyak varian dan memang yang saya dapatkan ilmunya dari ahli dokter hewan ya, dari kopromotor saya, Prof. Bambang, memang virus corona itu mudah bermutasi gitu. Jadi jangan kaget di binatang saja banyak bermutasi, apalagi di manusia. Jadi memang kalau ada mutasi baru itu memang itu sifatnya dari virus corona katanya ya, karena memang itu kelemahannya di virus corona. Nah, memang kita lihat dari tipe alpha ya, mulai dari Eropa ya, Italia, kemudian Inggris, kemudian kita masuk ke tipe beta ya, tipe gamma, delta, dan omikron yang sekarang ini masih dalam posisi yang masih diperbincangkan atau belum jelas keparahannya akibat omikron ini. Tetapi yang saya rasakan waktu saya menjadikan dokter paru untuk menerima pasien rawat inap itu adalah yang saya berat sekali ada delta. Delta ini luar biasa. Yang saya rasakan juga waktu saya pun memang punya klinik respirasi khusus paru ya. Memang saya juga tidak memilih-milih pasien. Saya semua terima dan memang cukup dengan merasakan demam dekat pasien saja itu saya sudah bahwa dia terkena virus delta. Jadi memang sangat infeksius sekali bila berdekatan dengan pasien yang mempunyai varian delta. Berbeda kalau beta atau gamma atau alpha itu masih ibaratnya memang masih ringan menurut saya, ringan. Jadi memang lebih banyak komorbid yang memang yang meninggal. Tapi kalau delta ini luar biasa banyak, dewasa muda pun banyak yang meninggal. Tetapi alpha beta yang Indonesia ini itu izin saya menggunakan pointer ya. Jadi kalau alpha dan beta ini memang lebih banyak pasien-pasien yang komorbid ya, yang komorbidnya tidak dikontrol dengan baik sehingga banyak meninggal. Tapi kalau delta ini tanpa komorbid pun bisa, dewasa muda pun bisa cepat meninggal. Dan mudah-mudahan omikron yang sekarang ini yang dikatakannya 500 kali daripada delta tidak seperti yang kita harapkan, seperti itu.
Ya, kita masuk ke varian Omikron ya. Memang saya juga belum tahu bagaimana Omikron ini, hanya baca-baca saja di media massa ya. Kemudian saya juga sebagai anggota audit mortality rumah sakit seluruh Indonesia di Satgas Nasional Pusat BNPB, saya juga sudah prepare ya, antisipasi jangan-jangan sudah masuk ke negara Indonesia, sehingga saya harus mensosialisasikan bagaimana prokes-prokes di teman-teman sejawat di seluruh Indonesia. Jadi memang di sampel spesimennya ditemukan pada 9 November 2001 di Afrika Selatan dan dilaporkan ke WHO-nya 24 November. Nah, ini punya ciri khas, memang katanya lebih ganas, lebih invasif, dan lebih juga lebih keparahannya lebih tinggi gitu. Dikatakan oleh WHO karena dia punya sifat, nanti mungkin saya terangkan. Dan sehingga Indonesia juga sudah mengantisipasi Omikron itu akan masuk ke dalam Indonesia ya, karena dikatakan koordinasi Menteri Kesehatan itu bahwa dia adalah mutasi di atas mutasi gitu. Varian Omikron itu adalah mutasi di atas mutasi, tapi bukan turunan dari Delta. Jadi itu yang khawatir, mungkin kita menghadapinya sepele, tetapi sebenarnya dia sangat virulen, sangat berbahaya. Ya, peningkatannya transmisinya penularannya 500 kali dari varian alfa ya yang kita temukan ya. Tapi bukan golongan delta, dan dia mampu memasuki daya tahan tubuh antibodi yang sudah terbentuk dari pasien mantan COVID ataupun yang sudah vaksinnya bekerja dengan baik, dikatakan seperti itu. Tetapi menurut pemerintahan Afrika Selatan belum ada bukti peningkatan keparahan daripada pasien, terutama pada pasien yang memang sudah divaksin. Ini belum ada data seperti itu, dan katanya informasi yang preliminarinya dari Afrika Selatan tidak ada perbedaan yang khusus antara Omikron dengan virus COVID yang lain ya, dengan varian-varian lain, dan dikatakan bahwa dan tidak ada beberapa individu pun yang tidak bergejala. Ya, jadi memang tidak, kita juga waktu alfa beta gamma itu kan hanya 15% yang masuk rumah sakit, 15-20%. Sedangkan 80%-nya adalah yang isoman yang memang benar-benar sembuh sendiri dengan suplemen yang cukup gitu. Ini kita varian Omikron memang diketemukannya ada variasi yang beda di spike-nya. Ibu Bapak melihat spike itu ini nih Bu, yang di kayak coronanya ini spike. Ini bagus dilihatnya, tapi kalau nempel pada manusia, dia akan cepat-cepat mengikat dan mengeluarkan toksinnya, mengeluarkan reaksinya. Jadi memang ini spike itu seperti corona. Jadi bagus dari protein juga, ini dari protein juga. Dan ini dia milih-milih reseptornya, tidak mau reseptor biasa. Dia hanya ACE2. ACE2 tuh angioconverting enzim 2. Jadi memang itu adanya banyak di pembuluh darah, Bu. Tapi juga banyak di organ lain seperti jantung, ya, kulit pun ada, dari usus juga ada, ginjal, limpa juga ada. Reseptor tubuh manusia itu sangat banyak, Bu, Pak, banyak sekali. Cuma ACE2 ini yang dimaui oleh spike daripada si COVID ini. Tanpa ada spike dengan ACE2 tidak mungkin virion itu masuk, si virus itu masuk dalam tubuh kita dan dia mengambil energi kita. Dia hidup hanya mengambil energi kita sehingga dia bisa beranak pinak. Nah, ini spike. Jadi ini, spike-nya ini ternyata dia itu ada anomali. Gennya itu ada kelainan. Jadi yang khawatir dengan kelainan itu hasil daripada fusi atau mungkin bergabungnya spike dengan si virus si tubuh kita yang di reseptor ACE2 itu menjadikan virion yang berbahaya seperti itu. Ya, jadi itu yang katanya pada Omikron ini. Kemudian juga memang di Afrika Selatan juga belum dikabarkan tentang resistensi terhadap vaksinasi, belum ada juga. Dan dikatakan juga pasien yang memang ternyata
ada Omikron di mana spike-nya tidak terdeteksi dengan PCR, itu juga gejalanya ada yang ringan juga seperti itu. Jadi masih desas-desus ya Bapak Ibu ya. Jadi belum, tapi kita tetap harus waspada dan antisipasi terhadap prokes dan nanti saya sampaikan di akhir. Nah, ini penelitian saya itu awalnya bahwa albumin ini itu sangat penting pada pasien yang radang paru. Apalagi radang parunya berat, akut lagi. Pada COVID kan akut ya Bu ya. Jadi memang waktu itu saya lihat pasien saya itu yang terlihat gejalanya mirip asma, sesak napas. Saya pikir asma, ternyata pas saya pelajari, oh ternyata dia COVID. Jadi saya tertular dari pasien nomor 4 ya Bu. Jadi waktu itu saya kena aksinya menganggap dia asma gitu. Jadi saya ternyata dia pneumonia karena COVID. Nah, dari ternyata kalau kita mengobati radang paru itu jangan nunggu albuminnya rendah dulu. Selama ini pasien kayak albumin rendah baru dikasih albumin katanya gitu supaya kuat. Padahal justru untuk saat kita kena radang itu albumin harus cepat-cepat kita berikan sebagai pembantu untuk mengefektifkan obat-obat yang diberikan oleh dokter atau kita sendiri gitu. Jadi memang penting sekali albumin itu pada proses peradangan, termasuk juga radang paru karena COVID seperti itu. Ya, jadi ini ada jurnalnya ya, strategi efektif pada memberikan albumin pada pengobatan COVID ya. Juga katanya bila albumin keburu rendah saat perawatan itu tandanya ramalannya jelek untuk merawat COVID itu. Karena kita keburu kedeteksi dari tubuhnya rendah, padahal kita jangan sampai rendah untuk supaya pasien survive dan bisa pulang dari perawatan COVID itu. Jadi benar dari hasil jurnal ini saya lihat bahwa albumin itu sangat penting, bukan nunggu rendah tetapi penting dalam arti kata untuk bisa pasien survive dan efektif pengobatannya. Gitu, seperti itu. Nah ini penelitian saya yang sudah beredar di Eropa, dibantu juga dosen pembimbing saya, Prof. Samsudin ya. Jadi ini dari Eropa tentang efektifnya poliherbal. Yang satu di Eropa, yang satu di Tokyo, Jepang. Ini adalah poliherbal sebagai ajupan pada terapi pengobatan pneumonia yang derajat sedang. Ya, ini jurnalnya. Dan saya akan mencoba untuk menerangkan pada Bapak Ibu bahwa kita itu kalau kena COVID, ada yang kuat, ada yang lemah. Begitu ada kuat, dia akan hanya di sini saja, gitu. Tidak berkembang menjadi merah, daerah merah. Dia hanya daerah sini saja. Itu biasanya waktu alfa itu terhitung hanya 7 hari. Ini 7 hari. Begitu ke-8, hati-hati hari ke-8 itu masuk ke daerah yang sudah merah seperti ini, supaya yang memang harus dirawat inap. Tapi kalau isoman itu areanya area di sini, gitu. Nah ini sangat penting. Sangat penting semua obat-obatan yang saya lihat, baik itu herbal maupun bukan herbal, adalah bekerja di sini. Jangan sampai masuk ke daerah yang merah, ya, ke fase paru, fase pneumonia, fase hiperinflamasi bahasanya. Jadi justru yang obat ini harus di daerah fase 1 atau minggu pertama. Beta dengan delta, itu minggu pertamanya itu berubah jadi 3 hari pertama gitu ya. Tapi kalau pada alfa sampai gamma itu dia 7 hari. Dan begitu hari ke-8 kita sudah menghitung bahwa dia sudah masuk ke arah hiperinflamasi atau fase paru-paru dan siap-siap dengan kekurangan oksigen. Seperti itu. Jadi ini memang mudah dihitung sebenarnya saat-saat belum banyak variasi pada COVID itu. Ya, jadi memang ini. Nah, ini sangat sekali obat-obatan apapun di sini penting sekali dan mungkin ini yang harus kita kelola ya untuk masyarakat Indonesia sehingga cukup di sini saja atau mungkin lebih early karena begitu deteksi di sini biasanya 3 hari atau 2 hari sebelumnya itu pasien sudah terinfeksi walaupun tidak ada gejala apa-apa. Jadi kalau memang ada deteksi di kantor apa positif ya mungkin masih 3 hari pertama di sini. Jadi masuknya ada 3 hari baru dia akan masuk ke daerah biru ini. Gitu. Nah, saya menerangkan bagaimana sih pneumonia itu radang paru. Jadi memang kita punya sistem pernapasan itu ada hidung, tenggorokan, sampai jalan napas nih Bapak.
Ya, jalan napas ini adalah namanya bronkus. Bronkus ya, sampai kecil namanya bronkiolus. Ya, ini jalan napas. Ujungnya adalah gelembung udara atau alveoli ini ya. Nah, yang diserang oleh COVID yaitu merusak alveoli ini sangat halus dan apa ya, gelembung sangat tipis ya, tapi manfaatnya banyak ya, agak gelembung alveoli. Sehingga yang tadinya kosong isi udara itu terisi oleh nanah, cairan nanah atau cairan yang tinggi protein. Karena proses radang itu kan tinggi protein. Kalau ibu ada luka ya, ada bolok di luka, pasti kan keluar serum kuning-kuning gitu, kayak akan protein itu. Mengambil protein, membuang protein ya. Ini juga sama membuang protein di dalam gelembung udara sama. Sehingga ya itu jadi jaga protein itu kenapa? Karena kalau setiap ada radang, pasti ada bocor dan ada pengeluaran protein, yaitu cairan nanah atau cairan serum yang masuk ke dalam alveoli ini, ke gelembung-gelembung udara ini, gitu ya. Tapi nggak cuma mengantong ya, nanti ada prosesnya. Nah, yang cuma ngantung itu seperti ini ya. Nah, kita tahu bahwa alveoli ini organ yang sangat-sangat penting ya. Sangat-sangat penting. Kenapa? Ini ada pembuluh darah balik, ada pembuluh darah keluar ya. Jadi ini pembuluh darah yang merah ini dia yang biru ini dia memberikan CO2, sampah-sampah dari napas kita. Kita ada buang napas, ada tarik napas kan Bu ya. Nah, buang napasnya itu kan ada yang dibuang namanya CO2. Ada yang juga yang diproduksi oleh si alveoli ini adalah O2 ya. Jadi ini adalah anyaman-anyaman yang sangat sangat penting, dan pembuluh darah ini kalau dibuka alveoli satu-satu yang buletan-buletan ini itu luasnya seluas lapangan tenis. Berarti pembuluh darah kita yang dua ini, vena sama arteri, itu seluas di lapangan tenis. Jadi wajarlah oksigen itu masuk ke dalam tubuh kita seluas lapangan tenis gitu ya. Nah, jadi ini kalau kita kecilkan seperti ini, ternyata memang ini ada pembuluh darah yang siap menerima keping-keping darah merah kita itu dari alveoli menuju pembuluh darah. Nanti diikat oleh sel darah merah kita ini. Ini keping sel darah merah, jadi nggak asal darah ya Bu, atau apa, kalau misalnya kita keluar darah itu, kalau kita di bawah di mikroskop ternyata ada keping-keping darah, namanya sel darah merah ya, saudara. Itu mengikat oksigen yang dihasilkan oleh gelembung udara melalui anyaman ini ya, sehingga diedarkan ke seluruh tubuh, terutama yang paling dekat paru adalah jantung ya. Nah, jantung menerima, siap dicuci, dikasih support, kasih energi oleh kadar oksigen yang bagus dari paru-paru menuju ke otot jantung yang banyak listriknya ya, banyak listriknya. Dan juga selain menghasilkan listrik, otot jantung juga mempunyai pembuluh darah yang penting, yaitu arteri koroner, yang juga dia akan memberikan makanan dan oksigen pada dinding otot jantung sehingga listriknya akan bagus, tidak mengganggu pompa jantung. Gitu, seperti itu ya. Nah, itu pentingnya pertukaran gas ini. Kenapa alveoli itu harus kosong dan bersih sehingga kerjanya dia bolak-balik mengambil oksigen, mengeluarkan CO2 itu harus benar-benar efektif ya. Juga tidak boleh ada sesuatu di dalam rongga alveoli ini. Ya, kalau ada cairan nanah seperti ini, bayangkan apa kerja O2-nya ini? Itu hal yang mustahil ya. Nah, itulah yang terjadinya pada radang paru, harus benar-benar dimaknai atau dicegah sedini mungkin supaya tidak terjadi suatu peradangan paru. Ya, ini saya coba untuk masuk ke dalam bagaimana sih tadi setelah meradang ya, sudah cairan kaya protein ini kan bukan berarti diam saja dia mengantong, tetapi itu ada proses yang merusak pembuluh darah, proses yang membuat kerusakan dinding daripada gelembung udara sehingga alveoli yang mestinya bulat, bagus dan seperti balon itu rusak, kempes dan terbentuklah suatu jaringan ikat yang benar-benar keloid paru ya, sehingga kolaps parunya seperti ini ya. Alveolinya normal, ini sudah sekat-sekatnya pada hilang, dirusak oleh cairan protein seperti nanah ini, akhirnya alveoli gelembung menjadi satu ya, menjadi rusak, akhirnya kempes dan sekitarnya akan menjadi jaringan ikat seperti keloid. Itu biasanya semua yang namanya tubuh bila ada luka pasti membentuk jaringan ikat. Seperti kita punya luka di
tangan atau di kaki atau di jerawat, misalnya kita pencet-pencet pasti ada jerawatnya, ada penebalannya. Nah, itu namanya jaringan ikat ya, atau bahasa kita medisnya fibrosis ya. Dan kalau misalnya kita ronsen CT scan seperti ini, paru yang sudah fibrosis seperti ini. Jadi yang normalnya yang hitam, yang putihnya adalah fibrosis, karena fibrosis kan padat, tidak gelembung udara lagi. Yang menghasilkan padat pada CT scan dan ronsen itu adalah udara ya. Jadinya nah, padatnya inilah yang menimbulkan dia tidak bisa melakukan pertukaran gas, yaitu CO2 dan oksigen, seperti itu. Nah, saya mencoba penelitian saya itu mencoba untuk membagi-bagi semua pasien di CT scan semua pasien di CT scan, sehingga saya tahu waktu saya masuk mengelola pasien pneumonia COVID yang sedang itu kayak apa sih ronsen-ronsennya, CT scan-nya. Ternyata ini kita ada derajatnya ya, sampai yang ini cairan nanahnya seluruh paru di atas 70%, dari 0% mungkin normal, ini yang 50-75%, dan ini yang 36-50%. Jadi memang beda-beda, seseknya sama, gejalanya sama, begitu CT scan beda-beda. Area yang kena nanahnya tuh, alveoli yang terkena nanah itu berbeda-beda ya. Dan saya memang mengambil, ternyata saya lihat yang masuk ke rumah sakit dirawat itu rata skornya 3, 4, dan 5 seperti ini ya. Jarang yang kayak seperti ini, jarang. Jadi ternyata pneumonia sedang tuh ngomongnya sedang aja, ternyata kalau saya lihat parunya berat gambarannya ya, seperti itu. Nah, tadi saya melihat bahwa tadi kita diterangkan tentang radang paru dengan akibatnya menjadi fibrosis paru atau paru jaringan ikat ya. Nah, kok tidak juga komplikasi yang lain daripada COVID, nggak saja di paru. Tadi kan sudah juga ada cairan nanah ya. Cairan nanah juga merusak pembuluh darah di paru. Cairan pembuluh darah di paru ini akan menyebarkan virus-virus ini menuju tempat lain ya. Karena ini kan tadi pertukaran gas di sini ya, kita besarkan. Ini alveoli yang kosong. Virusnya sudah ada di sini, apalagi ada tanahnya, ada cairannya masuk ke pembuluh darah, akhirnya masuk ke pembuluh darah yang lain, termasuk ginjal, hati ya, kemudian juga otak, kemudian juga pembuluh darahnya menjadi bertumpuk-tumpuk, pembekuan, sel darah merahnya jadi bertumpuk-tumpuk, nempel saling menempel, akhirnya menjadi pembekuan pada kasus kasus daripada COVID ya. Juga parunya akan juga kadang-kadang terisi cairan, enggak tanah saja, tapi di luar paru, yaitu di rongga dadanya terisi cairan juga ya. Jadi bukan di dalam alveoli saja, tapi di rongga dadanya. Nah, tentunya hal itu membuat pasien menjadi sesak ya.